Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara cerita kisah nyata misteri pemirsa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah nyata seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Andi pemirsa. Andi mengalami yang namanya dirawuk kerong pada usia saat beliau berusia 11 tahun pemirsa. Sebelum ke ceritanya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kaum muslimin dimanapun berada. Semoga puasanya diberikan kelancaran, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasanya selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, pada saat ini kami sedang berada di salah satu pemakaman nih pemirsa. Namun mohon maaf, pemakaman ini tidak ada hubungannya dengan cerita kisah nyata yang akan kami ceritakan pemirsa. Jadi pemirsa, Andi itu orang Cijulang pemirsa. Andi itu orang Cijulang dan kami kemarin bertemu dengan beliau. Beliau menceritakan kisah nyata yang dialaminya waktu beliau berusia 11 tahun pemirsa. Nah pemirsa, waktu itu kejadiannya di bulan puasa juga pemirsa, makanya sangat cocok sekali cerita ini diceritakan di bulan puasa seperti ini pemirsa. Nah waktu itu yang namanya bulan puasa dimanapun, apalagi anak-anak kecil, sering mengadakan acara ngabuburit pemirsa. Jadi Andi itu dan teman-temannya bermain sepak bola di salah satu lapangan bola yang lumayan jauh dari rumahnya pemirsa. Dan beliau itu kalau pulang dari main bola itu pulangnya sendirian ke rumahnya pemirsa, karena teman-temannya tidak ada teman yang sekampung atau tetangga beliau sendiri pemirsa. Jadi teman-teman main bola itu adalah orang-orang jauh pemirsa, namun masih satu sekolah dasar pemirsa. Nah beliau itu kalau pulang main bola itu sekitar jam setengah 6 pemirsa. Jadi hampir maghrib beliau pulang sendirian dan harus melewati tempat-tempat yang lumayan angker pemirsa. Jadi beliau sendirian. Nah pada suatu hari pemirsa, setelah beliau menceritakan, jadi beliau itu katanya bertemu dengan neneknya pemirsa di perjalanan, atau kalau orang Sunda sebutnya totoang, yaitu di tempat yang sangat sepi atau di tempat yang angker beliau itu bertemu dengan neneknya pemirsa. Nah padahal pemirsa itu bukan neneknya pemirsa, namun perwujudan pemirsa makhluk gaib yang menyerupai neneknya pemirsa. Nah jadi beliau itu bertemu dengan neneknya, terus Andi itu diajak ke rumah neneknya pemirsa. Katanya diajak ke rumah neneknya. Biasa di rumah neneknya itu, kata Andi, jadi ada ibunya, bapaknya juga ada, adiknya juga ada, jadi seperti halnya normal pemirsa. Jadi Andi pun tidak curiga, tidak takut, karena memang di rumah neneknya itu ada ibunya Andi juga, ada bapaknya, dan juga ada adiknya pemirsa. Jadi Andi itu biasa saat disuruh makan sama neneknya pun biasa Andi makan, Andi main, Andi tidur, Andi minum, dan lain sebagainya pemirsa. Nah kita sekarang beralih ke keluarganya, atau ke ibunya, atau ke keluarganya yang asli pemirsa. Nah pemirsa, jadi orang tuanya Andi itu khawatir karena Andi sampai maghrib belum juga datang, sampai malam, bahkan hampir sampai jam 10 malam Andi tidak juga datang.
Bapaknya pun sempat menanyakan atau mencari ke tempat di mana Andi bermain sepak bola, bahkan bertanya kepada teman-temannya yang bersama Andi main bola pemirsa. Namun kata teman-temannya, Andi sudah pulang sebelum maghrib atau setengah 6 pemirsa. Orang tuanya atau keluarga Andi sangat cemas sekali, sangat was-was karena Andi dicari kemana-mana tidak ada pemirsa. Jadi tidak ditemukan di rumah teman yang manapun, Andi tidak ada pemirsa. Nah, saat itu di saat orang tuanya cemas, terus lurah, Bapak RT dan juga para pemuka agama di kampungnya rame-rame mendatangi rumah Andi dan menanyakan kepada orang tuanya tentang keberadaan Andi pemirsa. Nah, orang tua Andi itu menceritakan kepada Bapak Lurah, Bapak RT dan juga kepada pemuka agama, mengatakan keadaan yang sebenarnya, dan si pemuka agama juga itu adalah orang yang termasuk orang pintar, jadi memperkirakan kalau Andi itu di Rawukelong pemirsa. Nah, orang tuanya Andi sangat kaget sekali, sangat cemas sekali dan sangat khawatir sekali, dan lalu rame-rame orang tua Andi, para warga, para pemuka agama juga ikut mencari Andi ke jalan yang biasa Andi lewati pemirsa. Nah, setelah lama pencarian pemirsa di sekitar jalanan yang biasa dilewati Andi, tiba-tiba pemuka agama melihat ada sandal yang tergeletak di sebelah pohon besar pemirsa. Nah, bapaknya Andi sangat yakin kalau itu adalah sandal yang biasa dipakai sama Andi anaknya pemirsa. Nah, saat itu juga pemuka agama tersebut membaca-baca ayat suci, istilahnya berjampi-jampi di bawah pohon besar itu, dan ternyata memang Andi dibawa salah satu makhluk halus yang berupa atau yang bernama kelong wewe pemirsa. Nah, jadi intinya Andi itu di Rawukelong. Kalau orang Sunda bilangnya begitu, di Rawukelong pemirsa. Nah, setelah pemuka agama atau ustadz tersebut mungkin berdialog dengan makhluk tersebut, katanya Andi tidak mau dikembalikan pemirsa. Jadi si makhluk gaib itu tidak mau mengembalikan Andi pemirsa. Namun si pemuka agama terus berupaya dengan secara batin pemirsa, namun tidak terlihat percakapan ustadz tersebut dengan makhluk tersebut, tidak dilihat oleh yang lainnya kecuali ustadz tersebut yang mengalami hal tersebut, yang berdialog dengan makhluk yang membawa Andi pemirsa. Nah, cukup lama sekali pemirsa. Jadi di dalam batiniahnya ustadz tersebut berdialog sangat sangat alot sekali pemirsa dengan makhluk yang membawa Andi pemirsa. Jadi pemirsa, kata ustadz tersebut, si makhluk itu mau mengembalikan Andi atau memberikan Andi kepada keluarganya, namun dengan syarat meminta darah ayam pemirsa. Nah, begitulah. Jadi saat itu juga keluarga Andi atau bapaknya Andi dan rekan-rekan dan warga-warga yang lain secepatnya mencari apa yang diminta oleh si makhluk tersebut pemirsa. Malam itu pemirsa, di lokasi angker itu sangat ramai sekali, banyak warga yang membawa oncor, yang membawa peralatan dapur dan lesung dan juga penumbuk padi pemirsa, karena supaya Andi keluar pemirsa. Nah, selang beberapa jam lalu datang
bapaknya Andi yang membawa darah atau yang membawa ayam cemani itu dan menyerahkan kepada Ustadz. Nah, lalu di sana juga langsung ritual atau yang namanya perjanjian, mungkin pemirsa kami juga tidak mengerti, Andi juga tidak tahu apa namanya. Jadi lalu mereka melakukan ritual pemirsa, termasuk Ustadz dan juga orang tua Andi pemirsa. Nah, lalu ayamnya disembeli dan darahnya disimpan di dalam satu wadah pemirsa dan diletakkan di bawah pohon besar itu pemirsa. Nah, sekarang kita kembali ke Andi pemirsa. Nah, Andi itu meskipun padahal Andi berada di atas pohon besar itu pemirsa, katanya rumah besar, rumah bagus. Andi hanya katanya melihat ibunya dan bapaknya berjalan di samping rumah besar tersebut pemirsa. Namun saat Andi mau mau memanggil, katanya ibunya Andi dan bapaknya Andi tidak melihat ke arah Andi atau tidak mendengar panggilan Andi pemirsa. Nah, begitu. Dan disitulah Andi bingung kenapa ada ibu dan bapaknya lewat, sementara yang sedang makan dengan Andi itu juga ibu dan bapaknya pemirsa. Nah, disitulah Andi bingung, mulai Andi merasakan hal keganjilan. Jadi Andi maklum anak kecil, kok kenapa ibu dan bapak saya ada dua, jadi beliau itu kebingungan pemirsa. Namun Andi Andi mulai yakin bahwa itu bukan manusia atau bukan ibu dan bapak asli saat Andi melihat kaki ibu dan bapaknya itu arahnya ke belakang pemirsa. Kalau kaki yang normal, kaki manusia kan dampal atau telapak kakinya ke depan kan pemirsa. Namun ini mah ke belakang pemirsa, si telapak kakinya itu. Jadi arahnya jari-jari kakinya juga ke belakang pemirsa, tidak ke depan seperti halnya kita yang normal pemirsa. Nah, di situ Andi mulai curiga pemirsa, dan Andi pun mencoba mengejar ibunya dan bapaknya yang tadi lewat ke belakang rumah. Andi mengejar, namun sudah tidak ditemukan lagi ibu dan bapaknya, entah kemana. Namun yang ada hanya gelap pemirsa. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Nah, setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba Andi mendengar orang-orang yang memanggil namanya pemirsa. Nah, di situ Andi mulai sadar, dan saat Andi mulai sadar pemirsa, jadi mendengar panggilan dari warga, dari tetangga-tetangganya, dari orang tuanya, dari ustadz dan lain sebagainya. Andi sudah mulai mendengar. Nah, disitulah pemirsa makhluk yang menyerupai ibunya, menyerupai neneknya, menyerupai bapaknya itu tiba-tiba menyeringai dan wajahnya berubah pemirsa, seperti kata Andi bilang seperti King Kong pemirsa, kayak begitu. Nah, di situ Andi sangat ketakutan, lalu Andi berteriak Allahu Akbar, karena ketakutan. Nah, disitulah orang tuanya Andi, ustadz, tetangga-tetangganya Andi mendengar teriakan Andi mengucapkan Allahu Akbar. Nah, disitulah pemirsa akhirnya Andi pun mulai terlihat dan keluar dari rerimbunan di bawah pohon yang sangat besar itu pemirsa. Nah, saat itu juga orang tuanya sangat senang sekali, sangat histeris melihat Andi keluar dari rerumpunan, padahal dari tadi ustadz dan warga sudah mengelilingi dan masuk ke rerumpunan yang di bawah pohon itu, namun tidak menemukan Andi. Nah, pemirsa, mungkin itu adalah pertolongan dari Allah. Memang pemirsa, yang namanya makhluk gaib itu ada di sekitaran kita, mengelabui kita, namun mudah-mudahan tidak berbuat jahat kepada kita pemirsa. Dan alhamdulillah pemirsa, akhirnya Andi pun selamat berkat pertolongan para ustadz dan ulama, juga para warga dan juga kedua orang tuanya. Dan akhirnya Andi pun dibawa ke rumahnya, namun masih agak linglung pemirsa. Andi banyak melamun
bertatapan kosong, namun alhamdulillah akhirnya beberapa hari kemudian Andi normal kembali dan selamat pemirsa. Nah pemirsa, itulah cerita kisah nyata yang dialami narasumber bernama Andi waktu beliau kelas 5 SD pemirsa. Nah sekarang beliau sudah kuliah pemirsa di salah satu fakultas perguruan di Tasikmalaya pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan kisah nyata itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua pemirsa. Namun intinya kita harus selalu berperilaku baik, harus selalu bersikap sopan, harus selalu berhati-hati dimanapun atau kemanapun kita berjalan atau melewati perjalanan pemirsa. Nah sampai di sini pemirsa ceritanya, mohon maaf cara penyampaian kami mungkin terbata-bata karena kami memang sedang sangat haus dan sangat lapar sekali dalam menjalankan ibadah puasa ini pemirsa. Namun insya Allah kami akan mencoba kuat menjalani ibadah puasa ini. Semoga Allah merestuinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.